Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah AMD HIP STMKes IPU yang berjudul Industri 4.0 Tantangan dan Peluang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Produktivitas Karyawan PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Teknik Industri, Dosen Pengampu 1 dan Dosen Pengampu 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Radini Sugentari. Perkenalkan, nama saya Navia Widya Putri. Saya Hardi Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Berliana Arsy. Perkenalkan, nama saya Reza Setia Pratama. Perkenalkan, nama saya Talita Sakarisa. Perkenalkan, nama saya Farisya Erlangga. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami pada hari ini. Dan kami akan langsung masuk ke bab yang pertama, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang yang mendasari kami membuat makalah ini. Di era sekarang bisa dibilang sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana pengaplikasian artificial intelligence marak terjadi. Perkembangan teknologi juga berkembang secara pesat di berbagai disiplin ilmu yang dapat memudahkan kinerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, era revolusi industri 4.0 memiliki tantangannya tersendiri, khususnya untuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau pekerja perlu meningkatkan skill dan kapabilitas mereka untuk dapat bersaing di era yang serba digital seperti sekarang. Tidak terkecuali pada PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1. Berdasarkan laporan tahunan Pelindo 1 tahun 2020, realisasi Key Performance Indicator atau KPI mencapai 98,70 dari bobot target sebesar 100, di mana secara umum pengelolaan operasi dan proses bisnis dapat mencapai target dengan sangat baik, walaupun ada beberapa bidang yang masih di bawah target. Indikator yang belum memenuhi target dapat dijadikan evaluasi untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang dengan perencanaan manajemen sumber daya yang baik agar dapat memaksimalkan KPI. Bisa di next. Dari uraian latar belakang diketahui identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peluang dan tantangan perencanaan manajemen sumber daya manusia di PT Pelabuhan Indonesia 1. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas pada PT Pelabuhan Indonesia 1. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi tantangan manajemen sumber daya manusia di PT Pelabuhan Indonesia 1. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan peluang manajemen sumber daya manusia di PT Pelabuhan Indonesia 1. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Untuk tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui solusi penyelesaian tantangan manajemen sumber daya manusia di PT Pelabuhan Indonesia 1. Dan mengetahui pemanfaatan peluang dalam manajemen sumber daya manusia di PT Pelabuhan 1. Yang ketiga, mengetahui strategi peningkatan produktivitas sumber daya manusia di PT Pelindo. Yang keempat, mengetahui strategi manajemen sumber daya manusia yang baik untuk menghadapi era revolusi 4.0. Untuk manfaatnya sendiri, kami berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat terkait manajemen sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, diharapkan makalah ini dapat bermanfaat untuk pemanfaatan peluang dan manajemen sumber daya manusia di PT Pelindo 1. Dan yang terakhir, diharapkan makalah ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan manajemen sumber daya manusia, khususnya di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya bab 2. Yang pertama-tama ada tinjauan empiris. Sini menggunakan 3 penelitian yang semuanya menggunakan metode kualitatif. Next.
Nah, dari penelitian di atas dapat disimpulkan tantangan utama dalam menghadapi industri 4.0 adalah merencanakan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai, keamanan dan pengamanan dan peluang dimiliki adalah meningkatkan produktivitas dan mempercepat persebaran informasi. Kesamaan dari penelitian yang ada di atas adalah sama-sama meneliti tantangan dan peluang dalam menghadapi industri 4.0. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui dan menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Pelabuhan Indonesia 1, Medan, dan juga menyarankan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan dan peluang industri 4.0. Lalu selanjutnya itu ada tinjauan teoritis. Tinjauan ini dipakai sebagai landasan dari penulisan laporan ini. Di sini kita mendapatkan dua kata kunci. Yang pertama industri 4.0 sama manajemen sumber daya manusia. Untuk industri 4.0 sendiri ini merupakan transformasi dari keseluruhan aspek industri yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk memaksimalkan ketersediaan informasi. Di sini diketahui ada beberapa pilar dalam industri 4.0 yang salah satunya itu ada Internet of Things. Ini merupakan konsep suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan atau mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi. Sedangkan yang kedua itu ada big data, ini merupakan aset informasi yang bervolume tinggi dengan kecepatan yang tinggi yang menuntut bentuk pemrosesan informasi ini bersifat hemat dan inovatifnya itu dapat berguna buat wawasan dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada augmented reality, ini merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 3 dimensi dan 2 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Lalu yang keempat itu ada cyber security. Ini merupakan kebijakan alat konsep keamanan yang digunakan untuk melindungi lingkungan cyber. Lalu yang terakhir itu artificial intelligence. Itu adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan pada suatu sistem atau dengan kata lain kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal. Next. Lalu selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia. Ini merupakan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran dan tujuan secara efektif. Di sini diketahui ada 5 karakteristik dari kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor pengetahuan, kedua keterampilan, 3 konsep diri dan nilai-nilai, 4 karakteristik pribadi, yang terakhir itu ada motif. Lalu di sini juga diketahui ada 5 karakteristik dari kinerja sumber daya manusia. Yang pertama ada kuantitas keluaran, ada kualitas keluaran, jangka waktu keluaran, kehadiran di tempat kerja, dan sikap kooperatif. Mungkin selanjutnya memasuki bab 3 adalah ada metodologi penelitian. Di sini untuk pendekatan penelitiannya, pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, karena menggunakan data hasil dari wawancara pada perusahaan badan usaha milik negara PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Medan. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, pada penelitian ini, kami menggunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal penelitian, skripsi penelitian, dan media yang lain. Next. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan data, kita ada 3, ada editing, deskripsi, dan kategorisasi. Untuk teknik analisis data sendiri, kami menggunakan metode analisis SWOT atau analisis SWOT. Next. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah gambaran umum dari PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Medan. Untuk PT Pelabuhan Indonesia 1 memiliki kantor pusat di Kota Medan dengan 15 wilayah operasi, di mana PT Pelabuhan Indonesia 1 ini merupakan salah satu BUMN Indonesia yang bergerak pada jasa kepelabuhan. Nah, untuk peran strategisnya sendiri, PT Pelabuhan Indonesia 1 menjadi penghubung jaringan perdagangan internasional yang berbasis transportasi laut di Indonesia. Berikut merupakan visi dan misi, serta nilai dari perusahaan yaitu cipta, customer focus, integrity, professionalism, teamwork, dan juga adaptif. Next. Selanjutnya adalah strategi peningkatan produktivitas karyawan dari PT Pelabuhan Indonesia 1. Dari strategi peningkatan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem rekrutan
dan seleksi karyawan. Di sini PT Pelabuhan Indonesia 1 berfokus dalam peningkatan kualifikasi standar kualitas calon karyawan, sehingga nantinya kemampuan seperti TOEFL, teknologi, kesediaan ikatan dinas, dan lain-lain dapat berpengaruh penting dalam strategi bisnis yang mereka jalankan. Selanjutnya, ada 2 metode perekrutan yang dilakukan. Yang pertama adalah seleksi CPNS melalui Kementerian Perindustrian, dan yang kedua adalah seleksi lokal berdasarkan keputusan dari pimpinan perusahaan di wilayah operasi. Selanjutnya adalah strategi sistem penempatan karyawan, di mana strategi ini merupakan sistem yang dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian, keterampilan, dan juga kemampuan karyawan. Nantinya beberapa kualifikasi tersebut akan menentukan penempatan dari posisi karyawan. Namun sayangnya dari PT Pelabuhan Indonesia 1 masih belum memiliki SOP sebagai panduan penempatan karyawan. Next. Selanjutnya adalah strategi yang ketiga, yaitu strategi program pengembangan karyawan. Berdasarkan annual report yang berada di sebelah kiri, terdapat 3 metode yang dilakukan. Yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan juga workshop, di mana nantinya PT Pelabuhan Indonesia 1 ini memiliki program LDP atau Leadership Program pada tingkat muda dan juga tingkat madya. Selanjutnya adalah pemberian atau program apresiasi terhadap karyawan. Terbagi menjadi 2, yaitu pemberian penghargaan dan juga pemberian jaminan hari tua, baik terhadap prestasi dan kinerja karyawan atau juga terhadap loyalitas dari karyawan tersebut. Next. Strategi terakhir yaitu strategi penilaian karyawan, di mana sistem manajemen penilaian ini dilakukan sebagai alat evaluasi target dan tujuan dari penilaian kinerja masing-masing karyawan. Di dalamnya nanti terdiri indikator-indikator khusus, di mana indikator tersebut akan terbagi dalam Key Performance Indicator yang sudah dibentuk oleh PT Pelabuhan 1 Indonesia. Selanjutnya adalah beberapa komponen penilaian kinerja karyawan. Terdapat 3, yang pertama adalah RKB, rencana kinerja bulanan, kedua kompetensi pegawai, dan yang terakhir yaitu manajemen kinerja elektronik. Next. Berikut ini merupakan hasil dari matriks IFAS setelah dilakukan penelitian. Bisa dilihat dari beberapa faktor yang ada di strength maupun weakness, dan terdapat bobot rating serta hasil kali dari bobot dan rating. Berdasarkan pengamatan pada tabel matriks IFAS, data tertinggi terdapat pada nilai kekuatan atau strength dengan angka 2,236430. Untuk faktor kelemahan atau weakness memiliki nilai yang lebih rendah, yakni 0,474074 dibanding nilai kekuatan, sehingga nilai kekuatan atau strength disajikan sebagai dasar kebijakan. Berikutnya merupakan hasil dari matriks EVAS, bisa dilihat dari faktor-faktornya yaitu opportunity dan threat, dan dari matriks EVAS ini kita bisa melihat bahwa data tertinggi terdapat pada nilai kesempatan atau opportunity dengan angka 2,054097. Lalu untuk faktor ancaman atau threat memiliki nilai yang lebih rendah, yaitu 0,599045. Lebih rendah dibanding nilai kekuatan atau nilai opportunity, sehingga nilai opportunity disajikan sebagai dasar kebijakan. Setelah kami mengetahui nilai matriks IFAS dan EVAS, berikutnya adalah matriks IE. Yang mana dari sini kita bisa melihat bahwa setelah dilakukan kombinasi antara matriks IFAS dengan angka 2,710504 dan EVAS dengan angka 2,653142, didapatkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia 1 terletak pada sel 5, yaitu growth. Jika didefinisikan, maka perusahaan termasuk kategori growth stability strategy, di mana merupakan strategi yang berpotensi dan memiliki beberapa pertimbangan dalam rencana peningkatan kerja karyawan tanpa mengubah strategi yang sedang atau telah ditetapkan. Umumnya strategi ini berfokus pada pertumbuhan dalam hal peningkatan efisiensi serta peningkatan kinerja dan keuangan dengan cara melakukan penekanan pada titik peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya, setelah ditemukan matriks berupa IFAS, EVAS, dan juga IE, dapat dilakukan analisa berupa SWOT dengan harapan untuk mendapatkan peluang yang dapat diterapkan pada perusahaan nantinya. Yang pertama, melalui strength opportunity. Di situ terdapat 3, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pelayanan yang baik secara berkelanjutan, yang kedua melakukan penambahan mitra baru guna menambah kepuasan konsumen, yang ketiga melanjutkan berbagai strategi promosi agar dapat mencapai seluruh segmen pasar. Lalu yang kedua itu ada bagian strength dan threat, di mana yang pertama itu bisa memaksimalkan penggunaan sistem secara online maupun secara offline. Dan yang kedua, memperluas sistem teknologi informasi dan manajemen jaringan sosial yang lebih terorganisir. Next. Berikutnya, melalui bagian weakness
opportunity. Yang pertama itu bisa melakukan peningkatan kualitas sistem untuk perekrutan karyawan. Yang kedua, mempertahankan hubungan kerja sama antar divisi yang erat agar mendapat hasil kinerja perusahaan yang maksimal. Yang ketiga, mengapresiasi karyawan yang disiplin dan taat aturan dengan memberikan reward. Dan untuk yang terakhir yaitu di weakness and threat, yang pertama bisa melakukan mempertahankan pelanggan dengan cara menjaga kestabilan harganya. Kemudian yang kedua, menghadapi persaingan dari perusahaan swasta dengan cara membentuk tim kerjasama antar divisi. Setelah melakukan pengamatan yang dilakukan, baik itu merupakan dari matriks dan juga dari SWOT, di sini kami mendapatkan beberapa kesimpulan, di mana yang pertama, beberapa strategi di PT Pelabuhan Indonesia 1, di mana tantangan era digitalisasi ini yang dilakukan yaitu strategi perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan, manajemen penempatan posisi kerja karyawan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang diampu. Sistem penilaian kinerja bulanan sebagai cara untuk membangun budaya kerja yang tentunya nanti dapat menambah nilai performansi. Dan kemudian jika dilihat pada hasil SWOT, dapat ditentukan keberadaan perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 1 berada di growth stability strategy, di mana setiap strategi berpotensi untuk dilakukan dan dimaksimalkan meskipun terdapat beberapa pertimbangan yang diperlukan sebagai rencana pengembangan kinerja. Dan untuk strategi growth stability strategy ini sendiri berfokus pada pertumbuhan pada titik peningkatan kinerja karyawan sesuai dengan fungsi perusahaan dengan harapan perusahaan dapat lebih efisien dan juga mampu meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri. Dan untuk bagian terakhir, agar strategi yang diterapkan dapat mendukung produktivitas karyawan pada era revolusi 4.0, PT Pelabuhan Indonesia 1 dapat melakukan sistem manajemen perekrutan yang terorganisir secara digital dan juga bisa meningkatkan pelatihan karyawan secara off the job dan on the job training. Dan yang terakhir bisa juga dengan mengadaptasi teknologi sebagai upaya peningkatan performansi dari setiap kegiatan-kegiatan di perusahaan agar lebih efektif nantinya. Next, untuk sarannya sendiri di sini dibagi menjadi dua, baik itu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dan untuk yang bagi perusahaan itu sendiri, yang pertama jika dikaitkan dengan sistem perekrutan, maka sebaiknya pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Medan melakukan sistem perekrutan secara terbuka, baik secara langsung maupun secara online. Kemudian yang kedua, sebaiknya sistem informasi dan teknologi pada PT Pelabuhan Indonesia 1 dapat dikembangkan agar mempermudah dalam melakukan setiap kegiatan. Lalu bagi karyawan, yang pertama, disiplin dapat meningkatkan kinerja seorang karyawan sehingga karyawan hendaknya lebih meningkatkan nilai kedisiplinan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan award yang diberikan dari perusahaan untuk karyawannya agar lebih termotivasi dalam bekerja. Dan untuk yang terakhir, bagi karyawan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan harapan kepentingan serta kebutuhan perusahaan dapat selalu dipenuhi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dipersilakan untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin dari saya ya. Baik, silakan. Ya, nama saya Syifa Hairunisa dari kelompok 1, izin bertanya. Jadi, tadi kan dari kelompok kalian menggunakan matriks EFAS, IFAS, dan juga IE ya. Nah, itu alasannya mengapa ya kalian menggunakan matriks itu? Cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas pertanyaannya. Silakan dari kelompok 3 untuk jawabannya. Mungkin dari aku izin menjawab gitu. Untuk Syifa, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kenapa kita menggunakan metode EFAS, IFAS, dan juga matriks IE? Karena di sini output akhirnya itu kita ingin menganalisis SWOT peningkatan kinerja karyawan dari PT Pelabuhan Indonesia 1 Medan. Nah, karena kita memang ingin menganalisis SWOT, maka salah satu parameter yang biasa digunakan untuk mengubah data kuesioner yang semulanya kualitatif itu dalam bentuk kuantitatif, itu nanti digunakan 3 metode, yaitu metode EFAS, IFAS, dan juga IE.
Analysis SWO itu sendiri kan untuk memaksimalkan strength dan juga opportunity. Tapi secara bersamaan kita juga ingin minimalkan nilai weakness dan juga threat-nya. Nah, untuk yang pertama itu adalah matriks EVAS atau External Factor Analysis, di mana nantinya data yang diperoleh dari tabel normalisasi pada kuesioner itu nantinya akan dihitung tuh bobot-bobot pada faktor eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi faktor eksternalnya itu hanya dihitung opportunity dan juga threat-nya saja. Nantinya pertimbangan tersebut akan dilanjutkan untuk perhitungan-perhitungan metode lainnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, saya akan menambahkan tentang penggunaan matriks IFAS. Untuk penggunaan matriks IFAS sendiri, itu kenapa digunakan pada penelitian ini? Karena untuk matriks IFAS sendiri memperoleh data dari tabel normalisasi yang berfokus pada bobot faktor untuk bobot faktor internal sendiri, serta diperoleh dari sumber kuesioner penelitian yang terkait skor faktor internal pada PT yang diteliti. Mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin dari saya sendiri ingin menambahkan, kalau khusus untuk yang matriks IE atau internal eksternal itu bisa dibilang kombinasi antara dua matriks sebelumnya yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya juga, yaitu matriks IFAS dan EVAS. Dan dari kedua matriks itu akan digabungkan pada matriks IE ini sendiri dengan tujuan supaya nanti untuk mengetahui letak perusahaan itu ada di mana dan juga strategi apa yang cocok untuk digunakan. Nah, mungkin kalau untuk di kasus kita itu berarti PT Pelabuhan 1 itu menggunakan growth stability strategi di mana itu ditentukannya dari matriks IE itu sendiri. Mungkin cukup dari saya. Baik, mungkin berikutnya dipersilakan untuk pertanyaan kedua. Kami persilakan untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin dari saya izin bertanya. Untuk tadi kan dijelaskan juga mengenai on dan off the job training. Nah, itu bagaimana hal tersebut dapat mendukung growth stability strategi. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Mas untuk Mas Dimas Rizky. Mungkin kami dari kelompok 3 akan mulai untuk menjawab. Tentunya untuk menerapkan on dan off job training ini untuk memaksimalkan hasilnya adalah dengan tentunya menjalani metode-metode yang ada pada on the job dan off the job training. Namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa on the job training itu adalah training yang sifatnya itu untuk meningkatkan produktivitas dengan cepat, sedangkan off the job training itu lebih mengarah pada jangka panjang. Lalu untuk on the job training itu sendiri, salah satu contohnya yang bisa diterapkan adalah job instruction training, yang mana nantinya pelatihan ini dimulai dari pemberitahuan tentang tujuan dari pekerjaan itu sendiri dan menunjukkan langkah-langkah pelaksanaannya dari pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, contoh lainnya adalah dengan apprenticeship, yang mana pelatihan ini lebih mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang nantinya akan dibimbing langsung oleh para ahli-ahlinya di bidangnya. Dan tingkat efektif atau tidaknya pada pelatihan metode ini yaitu tergantung dari bagaimana ahli di bidang praktisnya ini menguasai dan mengawasi proses pelatihan tersebut. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari kelompok kami. Saya ingin melanjutkan contoh dari on-job training lainnya, yaitu ada job rotation dan transfer. Job rotation dan transfer adalah proses belajar yang dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Dalam pelatihan ini terdapat dua kerugian, yaitu peserta pelatihan hanya merasa dipekerjakan sementara dan tidak mempunyai komitmen untuk terlibat dalam pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan banyak waktu yang terbuang untuk memberi orientasi pada peserta terhadap kondisi pekerjaan baru. Selanjutnya adalah Junior Boards and Committee Assignment, di mana ini adalah alternatif pelatihan dengan memindahkan peserta pelatihan
dalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan administrasi, dan juga menempatkan peserta dalam anggota eksekutif agar memperoleh kesempatan dalam berinteraksi dengan eksekutif yang lain. Untuk on-job training, itu aja, mungkin yang off-job training bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Nah, saya tambahkan ya untuk yang off the job training itu pertama-tama contohnya ada vestibular training, itu training di tempat yang kondisinya sama seperti tempat aslinya. Lalu ada lecture itu di mana pelatih menyampaikan berbagai informasi pada sejumlah besar orang pada waktu yang bersamaan. Lalu ada independent self-study, yaitu di mana peserta itu belajar mandiri. Lalu ada visual presentation, yaitu pelatihan yang menggunakan media televisi, film, video, atau presentasi. Dan yang terakhir itu ada conference dan discussion, yaitu pelatihan di mana digunakan untuk pengambilan keputusan, di mana peserta dapat belajar dengan peserta satu sama lain. Baik, mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Dan sekian juga presentasi kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.